Ucapan kalimat uktayan dari nazam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busairi, kadza Khadijatun al-kubra allati badalat walaha li Rasulillahi yantasir. Adapun ummahatul mu'minin Sayyidatuna Khadijah kubra allati badalat, bahwasanya Sayyidatuna Khadijah perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan beriman kepada kekasihnya, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amwalaha li Rasulillah yang tasiru, bahwasanya beliau menyerahkan hartanya untuk Rasulullah, memberikan waktunya untuk berkhidmat kepada Rasulullah, memberikan semua yang dia punya untuk kemenangan dakwah Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bahwasanya kita bersyukur Pak, bersyukur Bu, Ibu. Tadi ingat Khadijah ummahatul mu'minin, istrinya Rasulullah, memberikan semuanya untuk dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering kita lihat, seperti yang sering kita pandang setiap minggu sekali, kita memandang wajah ibunda mulia kita, istri dari guru mulia kita, begitu adabnya, begitu akhlaknya. Maka orang-orang yang demikian adalah orang yang pertama kali berjalan dengan Sayyidatuna Khadijah, yaitu melewati pintu surganya Allah Rabbul Alamin. Kira-kira semuanya pengen ikut apa kagak? Siap kagak nih berjuang buat Rasulullah? Siap kagak nih ngebantu suaminya? Kalau suaminya malas ngaji, dibantu, ayo bareng-bareng ngaji. Kalau suaminya nggak punya duit, mau jalan buat ngaji, kasih suami duit buat ngaji. Kalau seandainya suami pengen nongkrong sama Habib, pengen nyari ilmu sama Habib, jangan pelit sama waktu, biarin. Udah nggak pulang juga nggak apa-apa, yang penting sama Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Dakwatu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ayyuhal hadirun jamaah Majelis Al-Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa orang tua kita, orang tua dari guru mulia kita, entah itu mertua ataupun orang tua kandungnya, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah berikan kesenangan di dalam hatinya, karena alhamdulillah pasti keinginan orang tua hanya menginginkan seseorang anak yang soleh wasalihah. Maka kunci yang akan Al-Fakir katakan, yang akan Al-Fakir sampaikan, bagaimana sih kuncinya untuk mendapatkan anak yang soleh wassalihah? Ayyuhal hadirun jamaah maulid, jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha takaffala li talibil ilmi bi rizqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki untuk anak-anak yang sedang belajar menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di Majelis Al-Mustafa ini ada yayasan, ada juga Darul Qur'annya. Setiap hari kita punya guru mengajarkan Quran, mengajarkan kita maulid, bukan hanya mengajarkan kita mengenal Allah sama Rasul. Anak-anak kita pun dididik bagaimana dia mengenal huruf hijaiyah. Kurang apa lagi nikmatnya Pak? Kurang apa lagi nikmatnya Bu? Syukur apa kagak Bu ada Habib di sini Bu? Syukur. Nikmat apa kagak Bu? Nikmat. Oh kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila di satu tempat disebutkan nama Nabi Muhammad, apabila di satu tempat menyebut untuk berzikir kepada Allah wa Rasul, maka tempat tersebut akan dijaga oleh Allah dari azab. Maka tempat tersebut, daerah tersebut akan dijaga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bala. Na'iyadzubillahi min dzalik. Bib, radiusnya berapa meter Bib? 40
tetangga ke kanan, 40 tetangga ke kiri, 40 tetangga ke depan, 40 tetangga ke belakang. Itu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, di sini buat anak-anak yang mengaji. Nah, ini isma' kalam, ya aulad. Ya ayyuhal walad, wahai dengar ini. Iya. Kalau kalian pengen berbakti sama orang tua, kira-kira pengen berbakti apa enggak sama orang tua? Pengen enggak rezeki orang tua lancar terus? Maka Nabi SAW telah berkata tadi, Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Allah akan mencukupkan rezeki orang tuanya, rezeki anak-anaknya yang mereka menuntut ilmu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, kalau pengen rezekinya lancar, jangan lupa masukin anak-anaknya ke Darul Mustafa. Kalau pengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solihah, kalau pengen anak-anak kita menjadi anak yang bermanfaat dunia wal akhirah, dan rezeki kita diberkahi oleh Allah, jangan lupakan anak-anak kita untuk menuntut ilmunya Allah. Kira-kira percaya apa enggak sama ucapannya Nabi Muhammad? Wajib percaya. Kalau kita enggak percaya, keluar kita dari Islam. Nah, iyadzubillah min dzalik. Maka dari tempat yang mulia ini, mari kita takidkan dalam hati. Kita yakini, ya Allah, saya udah ngaji setahun, saya udah ngaji 2 tahun, saya udah ngaji 10 tahun, sampai saya punya anak, ya Allah. Ya Allah, berkahilah saya, ya Allah. Saya niatkan anak saya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini udah niat nih ya, udah niat, insya Allah semua bisa jalanin apa kagak nih Pak? Bisa insya Allah ya Bu. Kalau punya anak jangan lupa, jangan sampai kita nggak ada anak satupun yang menuntut ilmunya Allahumma iyadzubillahi min. Nah, iyadzubillahi min dzalika ayyuhal hadirun jamaah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah estafet yang tadi kita jalankan, insya Allah Pak, insya Allah Bu, kita akan memberikan kemanfaatan untuk anak-anak kita. Dan otomatis Pak, apabila kita telah berbakti kepada orang tua, nah ini dia kuncinya. Ini dia kuncinya Pak, ini dia kuncinya Bu. Orang tua ini bukan cuma orang tua yang melahirkan kita. Iya, bahwasanya orang tua ini salasin, ada 3. Yang pertama yang melahirkan kita, yang kedua orang tua yang mendidik kita, dan yang terakhir adalah orang tua yang kita nikahi anaknya. Ainal afdal bainahum, mana yang lebih utama di antara mereka semua? Maka ulama berpendapat yang paling utama adalah orang tua yang mendidik roh kita, orang tua yang mengajarkan kita mengenal Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah berbakti kepada orang tua. Maka niscaya keberkahan dari kita berbakti dengan orang tua akan menyambar ke anak-anak kita, sebagaimana yang telah dikatakan oleh guru mulia kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Barang siapa yang cinta dengan orang-orang soleh, barang siapa yang mempunyai ta'alluq, yang mempunyai hubungan, yang mempunyai irtibat dengan orang-orang soleh, maka kalau enggak anaknya, cucunya pasti akan jadi orang-orang soleh. Pengen apa enggak jadi anak-anak kita jadi anak-anak orang soleh? Itu kuncinya. Kita cintai orang-orang soleh, dan juga jangan pernah kita lupakan anak kita untuk apa? Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita soleh, rezeki kita banyak karena sebab anak kita dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Ya, menurut Al-Fakir sedikit ya, dan juga niat saya dari Kapasak, subhanallah, saya udah niat dari keluar pintu, saya niat pengen datengin saya punya guru, saya pengen belajar karena saya juga rindu suara beliau. Semoga hadirnya kita di sini dapat mencurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara ila wajhil 'alim." Barang siapa yang memandang wajah orang-orang alim, wajah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nadratan fafariha ala nadrah, lalu dia cinta, lalu dia senang, lalu dia gembira di dalam hatinya karena memandang orang-orang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala khalaqal malaikatan, Allah akan menciptakan malaikat yang yastaghfiruna ila yaumil qiyamah, akan beristighfar malaikat ini selalu sampai hari kiamat. Semoga berkahnya kita memandang guru mulia kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh wa solihah, Allah senangkan hati orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah senangkan hatinya. Yang telah meninggal, Allah ampuni semua dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.